ada yang horor-horor? Kalau yang horornya, kalau buat orang minta sumbangan itu Kembali lagi di channel YouTube JNT Express Sumatera Barat dengan saya Raffi Pratama dan Willy Rashani dalam COD Curhatan Orang Dalam. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita, orang JNT dong pastinya. Sudah rapi banget hari ini. Silakan Pak, diperkenalkan dulu dirinya. oh, terima kasih kepada Kak Ivi. Baru langsung saja perkenalkan, nama saya Tria Aulia Fadila, lahir di Air Kijang, itu tempat tanggal lahir. Kijang. Beneran? Iya, beneran, Daerah mana Pak. Air Kijang, Pak? Oh, daerah Bapak udah pernah ke Rau, ke Lubuk Sikaping? Sudah. Nah, lewat Pelupuh. Nah, di bawahnya itu Air Kijang. Oh, Iya. di situ. Perbatasan Pasaman sama Agam. Hmm. Terus lahir di Air Kijang, Ya. kelahiran tahun berapa? Tahun 10 September 1994. Kalau buat umur 25 tahun. Oh, September besok mau 26 tahun. Wow, masih muda, mau 26 tahun. Sudah berumah tangga kah? Belum. Belum. Ada rencana dalam waktu dekat? Insya Allah buat tahun depan Insya Allah. Iya. Wah, tahun depan. Amin, kita doakan Kita lancar aminkan. ya. Semoga pasangannya nonton. Baik, yang lain Pak, status berarti sudah ada yang charter nih, udah ada yang rental ya, yang booking. Kalau di Padang tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya itu di Tunggul Hitam, Oh, di Tunggul Iya. Hitam, dekat kuburan ya. bukan di di dekat jalan minimarket Hercules, itu kan ada Gang Muhajirin di sana. Oh iya ya, saya Minimarketnya punya Pak Fadil. Bukan. Kuburannya punya siapa? Bukan. tahu. Orang kuburan nggak boleh nge-komen ya. daftar kuburan di mana? Nah, nggak boleh komen orang kuburan. Baik, Pak Fadil, di sini kita tahu bahwa seorang leader di JNT Express. Nah, jadi penonton pasti pengen tahu dong, leader itu seperti apa, Pak? Igo tahu nggak sih leader itu apa gitu? Leader itu adalah, sebaiknya kita tanya sama orangnya langsung kan. Karena memang dia yang lebih tahu apa sih itu leader, Iya. apa kerjaan leader. Boleh cerita sedikit? Saya panggilnya siapa nih? Fadil, Pak. Fadil aja. Ya, Iya. Fadil aja. Fadil aja, tolong ceritain dong sedikit. Gimana pengalamannya pas masuk JNT itu seperti apa sih? Ya, awal mula masuk. Jadi pengalaman dulu nih Pak, bukan leader itu apa? Awal mula masuk JNT deh, yang penasaran nih. Ya pertama saya masuk JNT ini udah 2 kali coba Pak. Pertama nggak lolos, yang besoknya lagi dicoba, alhamdulillah terpanggil. Itu ada 3 tahap Pak, 3 tahap interview tes. Itu langsung waktu masuk itu memang jabatan awalnya itu leader ya, yang dibuka. Iya, leader drop point pertama memang kali leader dibuka. drop point. Leader itu sejenis kayak supervisor gitu bukan sih? Bukan Pak, itu di bawah supervisor. Oh, Pak. jadi di bawah Iya. supervisor itu ada kaki tangan kali ya, Ah atau ya, kepercayaan kali ya. kepercayaan di leader di drop point Pak. Leader itu kan berasal dari kata kayak pimpinan gitu kan, jadi memimpin. Nah, kalau leader ini adalah memimpin drop point ya Pak Fadil ya. Iya Bu. Kalau waktu mendaftar itu langsung mendaftar sebagai leader, pertama gagal, yang kedua baru lolos gitu. Yang pertama itu Jel mau coba SPV kemarin Bu. Yang kemarin buka di standnya di G-Sport kemarin yang ada job fair. Oh, gitu. job fair di Iya, G-Spotnya. iya, Ketemu nggak sama iya. Ceng? Sama kayak Pak Igo, sama Bu Ivi ketemu kemarin. Tapi nggak dipanggil gitu kan. Karena waktu itu pendaftarnya SPV. Iya, SPV drop point. Terus yang kedua kenapa mau jadi leader? Ya kemarin kan mau coba ya Pak Igo ya Bu Ivi, coba leader drop point, mana tahu Rezeki. ya rezeki di sana ya itu. Kalau beda SPV sama leader drop point ini, kalau SPV kan itu kita
megangnya 4 area minimal gitu drop point. Tapi kalau di leader kita cuman megang drop point gitu. Oh gitu. Di dalam drop point itu terdapat beberapa, ada 2 admin sama 6 sprinter delivery atau pickup. Oh iya. Jadi ini leadernya secara tidak langsung atasan juga dari sprinter dan adminnya ini ya. Iya, istilahnya kalau leader itu bukan berarti kita bos di sana ya Pak ya. Itu leader itu kayak contoh-contohan bagi anggota tim yang di sana. Kelihatan kenapa diterima jadi leader. Yes. Dari apa? Catching. Grooming aja udah rapi banget ini. Yes. Terus saya yang mau saya tanyakan itu, waktu jadi leader tuh udah tahu tugasnya leader tuh seperti itu? Apa kebayangnya tuh seperti SPV tapi diperuntukkan untuk leader, atau memang udah tahu leader tuh cuma untuk memimpin drop point aja? Oh, kalau yang buat job desk-nya itu belum tahu lagi, Bu. Waktu awal-awal. Oh ya, waktu awal-awal. Kan ada 3 tahap interview. Pertama sama head office, trainer, dan IT. Terus yang kedua tes Excel, kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Terus dipanggil lagi buat interview sama GM, RGM, HRD, dan trainer lagi. Wow, panjang banget ya prosesnya. Iya, Pak. Waktu pendaftaran itu banyak yang interview nggak sih? Banyak saingan nggak sih? Banyak Pak, 20 orang kemarin. 20 orang. Iya. Yang diterima? Yang diterima cuma 5 orang. Wow, jadi termasuk inilah ya, hebat lah ya bisa diterima. Alhamdulillah Pak. Jangkauannya kalau kita nggak bisa ngejangkau supervisor, mungkin boleh coba leader dulu begitu kali ya. Yes. Nah, kalau leader ini tugasnya seperti apa sih? Kan kalau kita tahu cuma memimpin drop point, emang ngapain drop point dipimpin gitu? Orang udah pada pandai-pandai semua lah gitu ya, admin sama sprinternya. Kalau buat leader di sini istilahnya Kak, kayak apa permasalahan drop point. Kalau contoh kalau drop point itu barang yang buat dikirim itu kita monitor gitu kan. Itu pasti ada kesalah inputan, salah temperasi atau bagaimananya nanti ya. Itu kita wajib nanti kalau seandainya terjadi permasalahan seperti itu di drop point kita menyelesaikan. Oh gitu. Ya juga ya. Kadang kan kita ya namanya kilaf kali ya, manusia salah temperasi, nah salah alamat deh gitu. Jadi leader yang nyelesain masalahnya. Iya, nanti itu di follow up juga sama QC-nya juga namanya. Jadi dalam drop point itu leader lah yang bertanggung jawab istilahnya Iya, ya, untuk semua case dan terjadi di situ operasionalnya. Iya, Pak. Kalau misalnya nih ya, yang nakal-nakal gimana sih leader Cara juga tuh? menghadapi Iya, gitu ya. ya karena kan kalau kita lihat kan Bang Fadil ini orangnya lumayan lembut gitu. Biasanya ya pemirsa juga pasti tahu lah, atau di kantornya leader tuh kan gahar-gahar. Ini Kak Fadil lembut banget. Gimana sih caranya biar menyelesaikan masalah itu? Karena kan sesuai yang Vivi bilang tadi, pasti ada, kita nggak tahu ya, misalnya ini ada 7 sprinter di sana, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang lebih tua, ada yang lebih kecil seperti ada itu. yang lebih senior. Ada yang lebih senior juga. Gimana cara Fadil menghadapinya? Ya kalau buat saya sih Pak, pertama itu kalau ditegur kan memang nggak didengar gitu kan. Iya. Jadi sering nggak didengar ya kalau ditegur gitu ya. Iya, cuman saya pertama Mungkin gini kali ya, Pi. Siapa sih lo anak baru gitu kali ya. Itu kamu sama aku. Terus. Ya palingan kalau seandainya pertama ditegur, nanti kalau seandainya nggak direspon Pak, terus dilapor dulu sama SPV gitu kan. Oh begitu. Ya dilihatin dulu, 1 kali ditegur, 2 kali ditegur, nggak 3 kali ditegur. Kalau nggak mau yang ketiga, nanti kita lapor sama SPV gitu. Tapi memang sudah kewajiban dari leader ya untuk bertanggung jawab. Karena kalau apa-apa, kalau ada masalah pasti leadernya yang dicari. Benar nggak seperti itu? Benar itu. Kalau duit hilang gimana? Ada? Ditemukan duit hilang terus leader yang nalangin. Iya, kalau di semua drop point di Padang mungkin ada itu. Ada berapa leader sih di Kota Padang? 8 Pak. Ada 8. Iya, itu kan drop point, belum drop center. Kita kan ada drop center itu. Iya. Terus saya mau tanya, kalau leader itu susah senangnya gimana sih bagian selama jadi leader? Pak Fadil udah berapa lama sih jadi leader?
Udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Susah senangnya apa jadi leader? Ya kalau buat susahnya sih Bu banyak. Susahnya dulu. Jadi senengnya nggak seberapa kali ya. Mungkin senengnya pas gajian gitu kan. Enggak juga Pak. Dapat bonus pastinya dong. Dapat cuma enggak. Ya, kita dengar Boleh nggak sih ini dibahas lagi? susahnya dulu deh, susahnya. Susahnya. Susah dulu, senang-senang dulu. Ya susahnya dulu kita harus memahami dan menguasai job desk admin, sprinter, delivery pickup dan delivery. Oh, Soalnya saya juga pernah delivery pickup dan jadi ganti posisi admin. Ketika admin lagi cuti. Jadi kita harus bisa ya Ya, semua semuanya bagian harus di bisa drop point bagian. itu ya. Iya. Kalau seandainya tidak ada leader, siapa yang gantikan posisi yang kosong itu? wah berfungsi untuk menggantikan personel yang lagi ini juga ya, cuti ya. Iya. Berarti delivery udah pernah juga dong? Udah pernah kemarin di Pick up? Air Tawar pernah delivery pickup, juga pernah kemarin waktu pickupnya orangnya satu di drop point Pego. Oh. Jadi yang satu itu kan off, jadi digantikan sama. Masa nggak coba nge-MC aja nanti kita nggak kepake. Terus kalau ngecek itu tuh mesti satu-satu, kemudian pengiriman malam gimana? Iya, kalau seandainya kan mobil transporter kan udah jam 10 kan sampai di 01 itu. 10 malam? Iya, jam 10 malam. Wow. Nanti pas mobil berangkat itu kita cek. Berarti Pak Fadil pulangnya jam berapa? Kalau kan di rumah juga bisa. Di rumah. Work from home. Iya, work Iya from ya. home. Saya ini kan karena kan mesti ngecek, tapi kalau di rumah ya dia kan mesti ngecek kalau dia udah beristri, nanti istrinya ngambek. Lalu apalagi yang susah saat menjadi leader? Kalau susahnya, kalau seandainya kesalahan yang dibikin orang tuh leader yang dimarahin gitu. Iya, karena kan pimpinan leader gitu ya. Harus kuat mental juga kali ya. Iya, karena memang menyelesaikan masalah-masalah adalah tugasnya dari pimpinan, dan juga kalau disalahin tuh timnya pasti pimpinannya yang sebagai tameng gitu kan. Tapi semua leader di GNT Express di training kan dia? Ya, di Ada kayak pelatihan, seminar dan segala macamnya ada. Ada Pak. Kemarin di sini ada 5 hari nginap di sini. Training camp namanya. Oh, training camp. Iya. Jadi sudah memang benar-benar sudah dibekali leadernya ya. Yes. Lalu kalau senangnya apa? Ya kalau senangnya sih Mikir. Apa ya gitu. ya palingan di drop point, stay di drop point gitu itu aja sih. Jadi kalau stay itu kita senang. Iya. Mungkin maksudnya nggak Nggak keluar keluar. kali ya. Tapi kan ada juga Ada Sekali juga, juga iya. keluar kan. Terus apa lagi senangnya? posisi lah ya, bapak leader gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang nanya posisinya apa, leader gitu. Kalau boleh tahu Fadil tamatan apa? S1 kan. S1 wes. Iya. Wajar jadi leader. Iya. Terus apa lagi Pak yang seneng, yang bikin seneng? Gaji pastinya lebih banyak dong ya? Oh, bukan sebanyak. Enggak tahu. Kok berat banget? Gaji gimana? Ya tidak sebanyak episode 1 dan 2 kan. Tidak sebanyak Pickup sama delivery. Oke, Tidak oke. sebanyak, iya. Tapi kan semua bagian itu sesuai dengan porsi Iya, masing-masing iya. gitu kan. Tidak Karena sebanyak. tidak sebanyak episode 1. Episode 1 kita sudah tahu gimana dia di luar. Iya, Sementara juga Fadil tadi udah bilang kita stay di kantor begitu kan. Yes. Setiap pekerjaan pasti ada apa sih? Kecocokan sendiri. Iya. Yang lain ada lagi kesenangannya? Udah habis. Ya, Segitu itu aja. Tapi perlu digaris bawahi tidak sebanyak episode 1 dan 2. Iya. Itu yang Berarti Fadil juga ngikutin video episode 1. pastinya iya, dong. pastinya. Makanya hadir sekarang di sini. Pak, kapan leader kapan? Episode 2 tuh saya wawancara bisa beli 2 motor. Episode 1 bisa beli mobil. Oh iya. Walaupun bukan yang baru Iya. gitu Episode kan. sekarang Bisa beli apa? Belum beli apa-apa. Belum beli apa. mudah-mudahan setelah ini Jangan salah, Ya. belum beli apa-apa. Dia mau beli rumah loh. Amin ya Amin Allah. ya. Tabungan udah loh, 100 loh. 1000. Oke, kita masuk ke ranah pribadi deh kayaknya. Kamu mau nanya apa? Atau aku mau nanya dulu? Selama di GMT kan
pasti adminnya banyak bertukar-tukar ya. Iya. Misalnya ada admin baru yang lagi tandem juga. Kan cantik-cantik tuh. Ada yang Kinclong cilok tuh. nggak selama di Genti? Ya kalau selama di JNT itu tidak ada yang Yakin. Tapi yang di 01 cantik-cantik loh. Iya. Ada Kiki. Ada Atau bukan admin yang Dinta ya? Ya nggak? Orang belakang atau sprinternya? enggak, dia sudah punya. Oh ya Allah. Yang lagi ini Iya. yang lagi berjuang sekarang. Sip. Tahu nggak? Dia nyikut loh. Itu musik loh. Dia gini. Jadi selama berganti-ganti admin nggak ada yang nggak ada. terkena di hati ya. Nggak ada. Kita kan bekerja sesuai dengan SOP-nya juga, Bu. Iya. Oh, profesional. Profesional. Memprofesionalkan diri. Betul. Tapi kalau yang suka, Ya Yang cuma suka ke Bapak Fadilnya gitu. banyak pastinya. Ada. Yang di apa? Yang di 010? nggak ada. Nggak tahu ya. Inisialnya. Iya. Dia cuma 2 adminnya di sana. Oh iya. Sepertinya saya tahu. Saya kalau misalnya nggak bersuami juga mau. Iya. Mau dia? Dia mikir loh, Bi. Pas aku tanya mau nggak? Janganlah. Nanti suami aku Udah punya sedih. suami. Kalau belum. Nah, Kalau belum. Mau kalau aku udah jadi setengah ya. Oke deh, kita lanjut ya. Tadi sudah masalah pribadinya sedikit kita bahas. Sekarang saya mau nanya lagi nih. Di atas Fadil pastinya ada yang tadi dibilang supervisor ya. Iya, Pak. Itu Fadil apa sih namanya? Orang kepercayaan supervisor. Supervisornya percaya nggak sama Fadil? Percaya dong, Pak. Iya. Sekarang supervisornya siapa? Pak Khalil. Pak Khalil. Gimana Iya. tuh orangnya? Pak Khalil orangnya tegas. Tegas, mentang-mentang mau didengar. Terus Ya, istilahnya Cerewet. iya juga. Iya. Maaf ya Pak ya. Ya paling kan itu kan buat kita juga kan buat Yes. meningkatkan omset drop Yes. point. begitu. Ya. Sudah berapa sih Din supervisor yang Fadil ikut kerjasama dengan supervisor di sini? Sudah berapa sih? Udah 5 kan. Oh, berarti Ganti-ganti. udah ganti-ganti ya? Ya udah ganti-ganti. Dari kelima itu siapa yang paling asik? Ya bisa diajak kompromi dalam menyelesaikan masalah drop point. Itu penting juga ya? Iya penting juga, Pak. Iya, ada juga SPV yang kurang ini ya. Yang maksudnya ya udah selesaiin aja sama leader gitu. Ada juga. Ada juga sih Kita nggak boleh sebutin nama ya? Nggak Iya. bisa disensor ya? Soalnya penasaran soalnya. diselesain dulu sama leader, nanti kalau seandainya tidak selesai sama leader nanti baru lapor SPV. Ada juga seperti itu. Iya, karena kan memang harus berjenjang. Iya. Kan? Selain SPV yang ini, karena kan kalau Pak Fadil kan leader yang di kantor, jadi kan juga orang-orang kantor kan juga pada kenal semua. Nah, orang-orang kantor ada yang ini nggak, yang disenangi, ada yang nggak disenangi. Nah, Pertanyaan jebakan. siapa tahu kita yang disenangi. Iya. Kalau paling yang paling disenangi senang dulu. paling senang sama orang kantor ini sama siapa yang paling Ya senang? paling senang sama orang kantor ini Makasih. pastinya Makasih. tim marketing. Oh, marketing. Iya tim marketing. Karena sudah diajakin. Bukan bisa curhat-curhat kan Oh. sebelum Jangan apa begosip. Kita sarangnya loh. Terus kalau yang nggak Selain disenangi, kita deh, kita masih penasaran dulu. Iya. Siapa sih orang yang di kantor ini yang Fadil senang ajak kerja sama, senang lihatnya gitu? dari divisi atau disebutin namanya? Namanya siapa? Ya, siapa dan divisi apa? Tapi nggak apa-apa dong kalau yang baik-baik gitu kan. Ya yang dari divisi network. Iya. saya juga suka tuh network. Boleh siapa? Oh itu Pak Rido namanya. Oh, Yang saya dengar nih kalau leader tuh kan banyak tugasnya, ada report ini, ada report itu. Apa benar reportnya leader tuh banyak? Banyak. Sejibun. Banyak, Bu. Reportnya itu ada 6 divisi. semuanya. Iya. Divisi ada 5, di sini dia nge-report 6.
Iya. divisi HRD, HRD, trainer, trainer, POP, POP, finance, IT, IT, operasional, operasional. Branding nggak masuk? branding. Branding. Nah, iya. Ada 7. Itu tiap hari di report semua. Oh, kalau itu ada report hariannya, ada bulanan, mingguan juga. Ribet juga ya Pak kalau di leader. Harus 7 tuh reportnya tiap hari. Harus diansur-ansur berarti ya setiap hari ya. Ya, setiap hari. Lalu kalau jadi leader kan tadi sudah bilang menggantikan posisi-posisi anggota yang kosong. Misalnya kalau sprinter kosong kita gantiin, admin kosong kita gantiin. Nah, ada nggak sih Pak cerita kalau ketika gantiin admin atau gantiin sprinter ketemu customer yang agak luar biasa gitu? Itu kalau buat pekerjaan itu pastinya ada sih. Yes. Iya. Gimana, ceritain dong sedikit. Kalau buat gantiin admin itu istilahnya customer yang agak cerewet gitu kan. Nanti Cerewet biasa lah ya. Iya, Yang luar biasa. biasanya yang marah-marah ganti gitu. Itu waktu mau ngirim barang, makanan, pengirimannya makanan, cuman Dimakan barangnya? bukan, pengirimannya makanan rendang. Iya, rendang. Iya, cuman packingannya, standar packingannya tuh bukan SOP. Terus gimana? Dia bersih gigi buat pengiriman. Tetap gitu. dikirim. Bersih gigi ini apa nih? Gigi. Dia kenapa? Bersih Maksudnya- gigi kekeh kali ya. Iya, Kekeh, kekeh. iya. Kalau kekeh beda lagi. Kekehi. Aku. yang lain. Lalu Jadi- kalau waktu Tunggu, belum selesai sampai bersih gegeh apa tadi? yang customer tadi yang ngirim rendang. Ya terus nanti kita rendangnya bikin, gimana? ya kita bikin surat pernyataan menolak di packing ulang gitu, menolak dicek barangnya. Nanti terjadi apa-apa kendala di makanan itu, dia tidak bisa tanggung, istilahnya tidak ada ganti rugi. Iya, betul. Terus waktu sampai ke tujuan selamat nggak rendang gitu? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Kalau nggak selamat berarti harus dimasakin ya rendangnya. Iya. Bisa masak rendang deh. Suka rendang. Suka dong. Orang Minang kan harus suka rendang ya. Terus yang aneh-aneh misalnya ngirimnya itu ngirim narkoba, ngirim ketahuan ngirim ini tulang-tulang. Kayak kemarin ada ngirim yang istilahnya kayak orang yang mencurigai gitu ya. Curigation. Iya. Customer yang dicurigai. Iya, kita kan mau SOP-nya, kita kan mau cek barang tuh, harus Iya. dicek. Barang customernya. Iya, barang customernya dicek. Bukan bisa barang buat dikirim, Pak Igo. Barang buat dikirim. Ini pasti Ini dia bilang ngecek barang customernya. Barang untuk dikirim. Oh, Pak Igo. barang. Paketnya. Iya, paket. Paketnya. Anak Dikirim. kecil kok. Paketnya untuk Bapak dikirim itu kan ada sebagian, ada 2 orang kemarin kan, 2 orang pemuda itu kan nggak Kalau mau- 2 orang pemuda-pemuda berarti. Iya, nggak mau ngecek paketnya gitu kan. Boleh dicek Pak, ya kan. Dia nggak mau ngecek gitu kan, langsung dibawa langsung gitu. nggak jadi dikirim. Nggak jadi dikirim. Berarti ada apa-apanya Ada kali apa-apa ya? di dalam di paketnya itu. Iya. Tetap nggak mau di ini dia. Langsung diambil. Berarti benar-benar harus ini lah ya aturannya ya, kayak tadi itu kalau seandainya leadernya nggak ngecek lewat lah nanti gitu. Iya. Nanti leader lagi disalahin. Iya, tidak lagi disalahin. Terus kalau menggantikan sprinter ada yang aneh-aneh nggak? Kalau susahnya sprinter delivery itu mapping areanya. Oh ya, Dari- harus tahu ya. Iya, dari jalan yang terdekat dan Elang gitu kan, jalan Waketo. Ada jalan Di Jawa Keto. Terus yang aneh-anehnya apa kalau jadi sprinter delivery? ya, kalau yang aneh-anehnya orang yang iseng-iseng buat customer yang iseng-iseng ngirim buat ambil barang COD tapi nggak jadi diambil. Oh, prank. Iya. Ada yang prank. Iya. Makin ketahuan nanti ini abangnya cakep katanya kan. Mau ke rumahnya aja kali ya. Ya ampun. Iya kalau cewek. Terus Yang aneh-aneh lagi nggak ada nih, misalnya customer yang mintain nomor telepon, kan bapak leadernya ganteng gitu ya. ibu sebelahnya aja mau katanya. Iya. Tapi dia pas ditanya mau balik dia Nggak mikir deh. Tapi waktu itu saya udah denger ini customer marah-marah itu kenapa ya?
ada waktu itu pokoknya saya nggak mau tahu. Ini kali ya lagu merek boleh. Lizzy D. Yang Red Bull Lizzy D. Oh itu, iya. Iya kan? Iya. Kayak mana jadinya penyelesaiannya? Dia resi pengembalian itu tidak keluar Pak Igo. Terus di ekspedisi lain aja gitu. Apalagi pengiriman buat paket retur itu mengandung barang digi lah istilah Dangerous Good. Itu kan tidak bisa dikirim melalui JNT. Tapi ngirim dia delivery paket pakai ekspedisi lain. Terus yang returnya pakai JNT. Itu sih susah. Kalau customer yang ngirim ke JNT itu. Iya, harus dicek dulu semuanya ya. Kalau di drop point itu misalnya ada orang-orang yang datang aneh-aneh, misalnya kayak tak sumbangan atau Kok connect ya? Padahal tadi mau ngomongin itu. Iya, aku mau ngomongin itu. kan ada telepati. Tapi kalau yang minta sumbangan tuh aneh-aneh, atau misalnya ada tiba-tiba aja orang masuk, kemudian ada kemalingan, ada customer kan dulu ada di ekspedisi lain gitu kan, tiba-tiba ada orang yang ngambil barang. Nah, di kita pernah terjadi nggak yang kayak gitu? Kalau selama dia jadi leader Bu, belum pernah kejadian. Tapi orang minta sumbangan banyak. Itu gimana cara ngadepinnya? Paling Nggak mau harus leadernya dong yang tanggung jawab kan? Iya. Paling pertama kalau Fadil pernah pakai uang pribadi Fadil. Ya ampun, uang pribadi. Terus uangnya diganti lagi dong sama kantor ya enggak? Iya dong. Terus selain pakai uang pribadi terus gimana? Kalau seandainya resmi kayak ada proposal itu kita ajuin ke finance. Oh, Itu wajar lah ya. SPV dulu baru Iya. SPV finance. Bapak dia udah berapa drop point? Udah 2 drop point. 2 drop point. Iya, air tawar yang pertama, terus dipindahin ke 01. Terus ada yang horor-horor? Kalau yang horornya kalau buat orang minta sumbangan itu horor maksudnya apa nih Pak? Horor maksudnya ini maksud horornya itu apa Pak? Lebih horor daripada. Aduh. Lucu Fadil ya. Ya ampun. Jadi pemirsa, orang minta sumbangan itu lebih horor dari alam. daripada penghuni drop point-nya. Maksudnya yang penghuni-penghuni gitu. Oh, kalau yang dialami paling di 010 nggak ada. Paling di 10 nggak ada. Nah, cuman di 01 yang di sini ada. Di sini ada. Di mana? Di atas. Pernah lihat? Bukan pernah lihat, cuman kedengaran suara kaki. Ini nih yang jalan nih. Ih, saya udah pulang. Saya kan jam 4 udah pulang. Jam 5:30 kan udah pulang. Sabtu kali waktu itu. Iya. Jadi kedengaran apa? Kedengaran suara kaki. Kemarin ada sprinter yang tinggal 1 orang di sini. Iya. Dia kan sedang makan malam. Terus Itu makan malam itu jam berapa? Jam 12-an? bukan jam Siang. 10 malam. Jam 10-an. Terus Ya, dia sudah sendiri tinggal di drop point ini kan Pak. kasihan lagi. Iya. Sendiri. Terus ada kresek. Nah, itu bunyi-bunyi sendiri Pak itu. Asoy. Asoy tabang tuh. Asoy. Iya. Kresek-kresek Kantong asoy. kan kantong kresek Iya, tuh, Pak. iya. Iya. Kalau air tiba-tiba mati Terus asoy dong. tabang tuh gimana? Bunyi-bunyi dia sendiri. Iya. Kayak diremas-remas gitu ya. Diremas. Terus Ya sprinternya itu keluar Karung sabun. tiba-tiba membungkus paket, nggak ada ya? Ada. apa sih salahnya nak? Iya. Bantuin gitu, jangan nakut-nakutin. Kita di sini di ruangan ini lebih. Punten. Mana tahu nanti pas lagi selesai editor Iya. berempat kita. Mati lampu nih. Terus Kalau buat pengalaman horornya nggak ada, sedikit. Selanjutnya, Bang Fadil kan udah lama nih di sini. Jadi apakah ada nih keinginan untuk berkarir di JNT? Kan nggak selamanya juga pengen jadi leader. Siapa tahu mau atau jadi jadi survivornya juga. GM.
Kalau buat untuk pengalaman berkarir tuh pasti ada, setiap orang tuh pasti ada ya. Yes. Ya. Atau mau jadi marketing? Tapi dulu kalau dikasih kesempatan buat naik karir itu maunya di divisi network juga. Wah, keren. Semoga didengar. Ya. Semoga HRD kita nonton Ya. dapat pertimbangan khusus Yes. dari keinginan dari karyawannya untuk berkarir ya. Oke. Kenapa kok pengen ke network? Bukannya pusing ya? Ya kalau di sistem, kalau seandainya kita sudah terbiasa itu enak kerjanya. Oh, enak. Iya. Jadi saya lihat orang network tuh kurang bercahaya wajahnya ya. Mau kebanyakan mikirin paket. Iya. Yang real cuma marketing doang ya. Nggak ikutan. Ke marketing gimana? Mungkin karena ini kali biar nggak ketemu lagi sama yang minta sumbangan. Ya juga. Kalau kita ketemu terus ya. Lalu apa sih harapannya sama JNT? Kan JNT mau ulang tahun nih, yang ke-5 tahun. Sekarang kita lagi ada program yaitu Gapai Mimpimu. Kalau kita pantengin terus IG JNT Express ID dan juga JNT Express Padang, maka kita bisa mendapatkan kesempatan hadiah besar yang totalnya itu 3 miliar. Wow, 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar kalau Beli uang apa? 2.000 mengusul ruangan ini dong. Kalau Bapak Fadil sendiri kalau dikasih hadiah sama JNT maunya apa sih? Kalau buat Fadil yang mau beli mobil misalnya. Wah, Yang belum tersampaikan. yes. Mau beli mobil. Gak tanggung-tanggung juga ya Allah. Ya, semoga harapannya dikabulkan. Tapi sayang, karyawan tidak boleh ikut. Iya. Ya, bagi pemirsa, ini bukan bagi karyawan ya, bagi pemirsa yang ingin meraih mimpi, gapai mimpi melalui JNT, caranya adalah follow IG JNT Express ID dan juga JNT Express Padang, dan terus pantengin IG-nya, karena di sana bakal ada undian-undian berhadiah, Banyak giveaway juga. yang totalnya sebanyak 3 miliar, siapa tahu kamu pemenangnya, ya enggak? Dalam rangka ulang tahun JNT ya. Yes. Kemudian harapan lainnya untuk JNT gimana? Ya kalau buat harapan lain buat JNT, istilahnya kan udah 5 tahun berdiri, tetaplah maju, jadi istilahnya jadi kebanggaan buat customer, buat pengiriman paket yang pertama di Indonesia. Amin. Wow, bijak sekali Iya. kata-katanya. Bangga nggak kerja di JNT? Kerja Bangga, di mana? Kak. Wah, Bangga Kak. bang. Iya. Soalnya JNT ini kan Pesan-pesan. inovasi Oh. teknologi, berbasis teknologi pengirimannya. Itu adalah Wah. visi kami. Sebentar lagi langsung masuk nih, naik jembatan langsung. Oke. Selanjutnya harapan buat teman-temannya sesama leader. Sesama leader. Banyak ya yang di Sumbar, yang di Kota Padang katanya ada 8 ya. Ada. Ya. Sumbar juga banyak Sumbar maksudnya. itu mungkin 44. 44. Wah, 40-an banyak ya. Iya. Siapa Harapan. tahu juga ada yang mau jadi leader, bisa dengar juga. Ya buat harapan Mana kameranya? buat harapan sesama leader itu tetaplah berinovasi, Yes. kembangkan drop point, Wow. Dari satu ruko jadi 2 ruko. istilahnya buat mengembangkan JNT Express Sumatera Barat khususnya di Amin. Indonesia. Iya. Semoga JNT Express di Sumbar khususnya Nah, semakin maju ya. dan semakin Makin jaya. maju. Jadi nomor 1 nanti dalam Pengiriman barang. barang. Ya. Terima kasih Bang Fadil atas waktunya dan juga informasinya seputaran pekerjaan leader. Saya Fili Rasyadi mohon undur diri. Saya Raffi Digo Pratama mencabut dari sini, menghilang dari sini dan Tria Aulia Fadila. senyum dong. Ulang dong. Bye.